Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman, Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang nikmat-nikmat tersebut kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, kita tidak akan sanggup untuk bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kemudian kita senantiasa juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan mengerjakan apa yang beliau ajarkan. Teman-teman, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang bahaya lisan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, lisan kita ini lembek, tidak bertulang. Akan tetapi apa yang keluar darinya bisa mengakibatkan kerusakan yang besar, baik kepada diri kita, bahkan bisa jadi juga kepada orang lain. Makanya di dalam agama kita sudah diingatkan untuk berhati-hati terhadap lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yaitu kata Allah, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga apa yang keluar dari lisan kita. Hendaknya yang keluar dari lisan kita sesuatu yang baik sehingga dicatat oleh malaikat yang baik-baik tersebut. Jangan sebaliknya, keluar dari lisan kita sesuatu yang buruk sehingga menjadi catatan yang buruk yang dicatat oleh para malaikat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari tentang lisan seseorang, yaitu sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu kalimat tersebut dampaknya, dan karena kalimat tersebut dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Maka teman-teman, Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya kita berhati-hati terhadap lisan kita. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih dosa yang diakibatkan oleh lisan kita. Pertama yaitu berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Kata Rasulullah, hendaknya kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, berbohong, karena sesungguhnya dusta akan mengantar kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Jika seseorang yang senantiasa berdusta, suka sekali berdusta, dan berupaya untuk selalu berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Waliyadzubillah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat pendusta. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang mungkin sering kita dengar di setiap khutbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Kemudian yang kedua, dampak dari bahaya lisan atau akibat dosa yang diakibatkan oleh lisan kita, yaitu yang kedua adalah ghibah. Ghibah, kata Imam Nawawi, adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ghibah adalah sesuatu yang sangat buruk, tetapi tersebar di khalayak ramai, sudah menjadi sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat kita. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Yang bisa selamat dari bahaya ghibah ini hanya sedikit orang. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan seseorang, agama seseorang, dunia seseorang, diri seseorang, akhlak, bentuk fisik, harta, anak-anak, orang tua, istri, pembantu, dan lain-lain. Bisa jadi kita membicarakan kebodohannya, wajahnya, kefasihan lidahnya,
atau segala hal yang berkaitan dengannya, itu termasuk dari ghibah. Bahkan cara ghibah bisa juga melalui tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala atau semisal itu. Itu juga termasuk dari ghibah. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Maka mereka para sahabat menjawab, "Allah wa rasulu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hal itu. Maka Rasulullah berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana jika yang kami sebutkan sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirinya?" Maka Nabi SAW bersabda, maka Nabi SAW berkata, "Jika sesuai dengan kenyataan, berarti kalian telah menggibahinya. Dan jika tidak sesuai dengan kenyataan, berarti kalian telah menfitnahnya." Waliyadzubillah. Semoga kita terhindar dari dosa ghibah. Yang dimana kata Imam Nawawi tadi, sedikit sekali orang yang terhindar dari ghibah. Maka teman-teman, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jauhi ghibah tersebut. Karena itu bagian dari perbuatan yang buruk. Bagian dari bahaya lisan yang dimana tadi sudah dijelaskan akan dicatat oleh malaikat dan akan menjadi amal buruk kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga yaitu namimah, suka mengadu domba. Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Namimah inilah sejelek-jelek perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda, "Mereka berdua disiksa." Mereka menganggap bahwa dosa yang mereka lakukan, perkara yang mereka lakukan bukan sesuatu yang besar, tetapi sesungguhnya dua perkara yang mereka lakukan itu perkara yang besar dosanya. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika buang air kecil. Dan adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Kemudian yang keempat, mengejek orang lain. Atau dalam bahasa Arabnya istihza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ay yakuna khairan minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Sifat melecehkan dan merendahkan atau meremehkan orang lain termasuk dalam kategori sifat sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtul nas." Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan orang lain adalah sesuatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Dalam ayat yang kami bacakan tadi. Kemudian bahaya lisan atau dosa dari lisan yang kelima adalah niyaha, yaitu meratapi orang mati. Niyaha adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa niyaha adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit atau meratap karena diantara kemewahan dunia yang dimiliki
yang ia miliki lenyap. Niyaha adalah perbuatan terlarang. Demikian penjelasan penulis Aunul Ma'bud ketika menjelaskan maksud niyaha. Kemudian yang keenam, suka berdebat. Nabi SAW bersabda, "Abghadur rijali ilallahil uladul khosim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Yang ketujuh, suka memuji berlebihan. Dari Abu Mu'ammar, ia berkata, ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur, Miqdad ibnul Aswad, lalu menyiramkan pasir ke wajahnya dan berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji. Imam Nawawi membuat judul bab larangan memuji orang lain secara berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi yang dipuji. Teman-teman jemaah sekalian, ibu bapak jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 7 dampak dari lisan yang bisa mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang mendapatkan dosa yang dicatat nanti oleh para malaikat, dan kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi karena dosa-dosa tersebut kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga diri kita agar tidak mudah terjatuh dalam ucapan-ucapan yang mengakibatkan dosa atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang kerap di akhirat menimbulkan penyesalan yang amat besar, yang kelak di akhirat kita menyesali segala apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan dengan lisan kita. Maka bijaklah dalam mengeluarkan perkataan atau dalam menggunakan lisan kita. Demikian itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, mungkin itu datang dari diri saya pribadi. Dan jika ada benarnya dari apa yang saya sampaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.